Kisah tentang seorang atlet nasional putri, bintang lapangan yang digadang-gadang menjadi juara. Masa depannya terlihat begitu terang, hingga sebuah tragedi datang tanpa aba-aba. 2 bulan sebelum pertandingan terpenting dalam hidupnya, kecelakaan itu merenggut segalanya. Kakinya patah parah, dan vonis dokter menghantam lebih keras dari rasa sakitnya. Lumpuh total. Dalam sekejap, mimpi yang ia bangun bertahun-tahun runtuh. Satu persatu orang mulai menjauh. Sorak dukungan berubah menjadi keheningan. Bahkan harapan pun terasa ikut mati bersamanya. Namun justru di titik paling gelap itulah, ketika dokter-dokter terbaik angkat tangan dan tak lagi berani memberi janji, takdir menghadirkan sosok yang tak pernah ia bayangkan. Seorang pria muda dengan penampilan sederhana. Bukan dokter, bukan ahli medis, bahkan bukan tabib terkenal. Ia hanyalah tukang pijat kampung, datang dengan tas kecil, tangan kasar, dan satu hal yang tak bisa dibeli oleh ilmu apapun, keyakinan dan doa yang tulus. Awalnya ia diremehkan, ditertawakan, dianggap hanya membawa harapan palsu. Tapi takdir punya caranya sendiri. Dari tangan yang dianggap biasa itulah, perlahan lahir sebuah keajaiban yang mengubah segalanya. Langit sore Jakarta berkilau jingga keemasan ketika peluit pelatih memecah udara lapangan. Ayo, Dita. Satu kali lagi. Smash terakhir hari ini. Keringat mengalir di pelipisnya. Napas Dita tersengal, dada naik turun, namun api di matanya belum padam. Sebagai kapten tim voli nasional putri Indonesia, ia dikenal tak pernah berhenti sebelum peluit akhir berbunyi. Dalam kamus hidupnya, tak ada kata cukup, yang ada hanya menang. Dita berlari, melompat tinggi. Tubuhnya melayang indah di udara, tangan menghantam bola sekuat tenaga. Bola menghujam lantai sisi lawan. Sorak-sorai rekan setim meledak memenuhi gedung latihan. Namun tepat ketika kakinya kembali menyentuh lantai. Kra! Suara patah yang tajam memecah kegembiraan. Tubuh Dita goyah. Wajahnya seketika pucat sebelum ia terjatuh, memegangi lutut kanan dengan jeritan tertahan. Ah, suara sakit itu membuat suasana beku. Pelatih dan tim medis berlari panik. Jangan digerakkan. Cedera serius. Beberapa pemain menutup mulut, sebagian lainnya tak mampu menahan air mata. Dita mencoba bertahan, tapi nyeri itu menembus hingga ke tulang, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tolong. Kaki aku, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Ia dibaringkan di atas tandu. Saat dibawa keluar, matanya menatap langit-langit gedung latihan yang buram oleh air mata. Di dalam hatinya muncul firasat kelam, firasat yang tak berani ia ucapkan. Beberapa jam kemudian, di ruang operasi sebuah rumah sakit elit di Jakarta Selatan. Lampu putih menyilaukan, suara alat medis berdenting pelan di tengah ketegangan. Di luar ruangan, ibunya menggenggam tas tangan erat-erat, bibirnya tak berhenti berdoa. Pelatih mondar-mandir, sesekali menatap jam dinding. 3 jam berlalu. Pintu operasi akhirnya terbuka. Seorang dokter ortopedi keluar dengan wajah lelah. Ibu Dita? Iya, Dok. Bagaimana anak saya? Dokter menunduk sejenak sebelum berbicara. Kami sudah melakukan tindakan terbaik. Namun cedera Dita cukup parah. Tulang lututnya patah, dan saraf utama di kaki kanan mengalami kerusakan serius. Ibu Dita menelan ludah. Suaranya bergetar. Maksud dokter, dia akan sembuh, kan? Dokter menarik napas panjang. Kami tidak bisa menjanjikan itu. Kemungkinan besar Dita tidak akan bisa berjalan normal lagi. Bahkan risiko lumpuh total sangat besar. Kalimat itu menghantam seperti palu. Lutut sang ibu lemas, tubuhnya hampir roboh. Pelatih yang berdiri di sampingnya terdiam, pandangannya kosong. Dunia seolah berhenti berputar. Di ruang pemulihan, Dita perlahan sadar. Pandangannya kabur, tubuhnya lemah. Kaki kanannya terbalut perban tebal. Ibu, suaranya lirih. Iya, Nak, ibu di sini. Sang ibu menggenggam tangannya, menahan tangis. Dita mencoba menggerakkan kakinya.
Tak ada respons. Ia mencoba lagi. Tetap tak bergerak. Napasnya memburu. Bu, kenapa kakiku nggak bisa digerakkan? Pertanyaan itu menghantam hati ibunya. Ia tak sanggup menjawab. Bu, jawab, kenapa kakiku? Air mata jatuh membasahi pipi sang ibu. Sabar ya, nak. Tuhan pasti punya rencana. Dita menatap langit-langit putih. Matanya memerah. Di dalam dadanya, ribuan perasaan bertabrakan, marah, takut, hancur. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Dita menyebar kemana-mana. Media menurunkan berita, Kapten tim voli nasional cedera parah, karir terancam berakhir. Kolom komentar dipenuhi doa dan dukungan. Namun di balik semua itu, Dita merasa sendirian. Hari-harinya kini hanya diisi tatapan kosong dari ranjang rumah sakit. Tawa dari luar terdengar seperti ejekan. Setiap malam ia memandangi medali dan foto tim di dinding kamar. Semua terasa jauh, seolah bukan miliknya lagi. Dalam diam ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku nggak mau begini, aku masih mau main. Aku masih mau berdiri. 2 bulan lagi pertandingan nasional dimulai. Aku harus ada di sana. Namun tubuhnya tak menjawab. Hanya sunyi yang menemani. Suatu sore, pelatih datang menjenguk. Dita, kami semua berdoa kamu cepat sembuh. Dita menatapnya dengan mata redup. Coach, kalau aku nggak bisa main lagi, apa aku masih pantas disebut atlet? Pelatih menahan emosi. Kamu atlet bukan karena bisa bermain, Dita. Kamu atlet karena semangatmu yang gak pernah padam. Kata-kata itu justru membuat air mata Dita jatuh. Ia memalingkan wajah. Tapi sekarang, aku gak punya semangat itu lagi, Coach. Setelah pelatih pergi, Dita menatap keluar jendela. Langit senja memerah. Ia mengulurkan tangannya, tangan yang dulu kuat, kini gemetar. Kenapa harus aku, Tuhan? Tak ada jawaban. Hanya angin sore yang berhembus, membawa kesunyian panjang. Hari-hari berlalu. Dokter datang dan pergi dengan hasil pemeriksaan yang sama. Kami sudah mencoba semuanya, Dita. Kerusakan sarafnya terlalu berat. Kami sarankan fokus terapi agar bisa hidup mandiri dengan kursi roda. Kata kursi roda membuat dadanya sesak. Pandangannya tertuju pada kursi di sudut ruangan, benda dingin yang kini akan menjadi bagian hidupnya. Dalam hati ia berteriak sekuat tenaga, tapi tak satu pun suara keluar. Malam itu hujan turun deras. Petir menggelegar bersamaan dengan isakannya. Aku cuma minta satu hal, Tuhan. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi untuk berdiri. Satu saja. Namun yang menjawab hanyalah hujan yang menghantam kaca jendela. Langit Jakarta yang dulu menjadi saksi kemenangannya, kini menjadi saksi kejatuhannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dita merasa langit yang selama ini ia genggam runtuh dan menimpanya tanpa ampun. 2 bulan telah berlalu sejak suara kerak itu menghancurkan segalanya. Namun bagi Dita, waktu seolah membeku di hari nahas itu. Hari ketika mimpinya retak bersamaan dengan tulang dan harapan. Setiap pagi, ia terbangun bukan oleh semangat latihan seperti dulu, melainkan oleh nyeri yang menusuk di kaki kanannya. Bau obat-obatan, dengung mesin infus, dan langkah suster di lorong menjadi irama hidup barunya. Di dinding kamar rumah sakit, tergantung papan besar berisi jadwal terapi, obat pagi, fisioterapi pukul 10, latihan pernapasan siang hari, lalu pemeriksaan dokter. Jadwal itu rapi dan penuh harapan di atas kertas. Tapi tak satu pun mampu menyalakan kembali api di dadanya. Kakinya tetap diam. Mati rasa. Setiap kali ia mencoba menggerakkannya, tak ada reaksi. Bahkan saat jarum suntik menembus kulit betisnya, ia tak merasakan apapun. Hanya kehampaan yang dingin. Kakimu belum merespon sama sekali, Dita, ujar dokter dengan suara tertahan, menunduk sambil menatap catatan medis. Kami sudah mencoba terapi listrik, akupunktur, dan stimulasi saraf. Tapi, belum ada hasil. Belum ada hasil. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya,
Terdengar seperti vonis. Bagi Dita, kata-kata itu sama artinya dengan satu hal, harapan yang perlahan menghilang. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siksaan batin. Rekan-rekan satu tim mulai jarang datang menjenguk. Grup chat tim nasional yang dulu ramai dengan candaan dan strategi kini sunyi. Pesan-pesan Dita satu persatu hanya terbaca, tanpa balasan. Mereka sibuk latihan. Katanya berulang kali pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati. Namun jauh di dalam, ia tahu, semua orang sudah melangkah maju, meninggalkannya tertinggal. Setiap kali televisi menayangkan berita olahraga, Dita buru-buru mematikan layar. Ia tak sanggup melihat lapangan voli, seragam tim, atau tribun penonton yang bersorak. Semua itu terasa seperti luka lama yang disiram garam. Ibunya berusaha sekuat tenaga menjaga semangat putrinya. Doa-doa dibacakan, cerita-cerita ringan dilontarkan, bahkan lagu favorit Dita diputar pelan. Namun Dita tetap diam, tenggelam dalam dunianya sendiri. Suatu sore, ketika sinar matahari menembus jendela kamar rumah sakit, sang ibu berkata lembut, "Nak, mungkin sudah saatnya kamu belajar menerima. Kadang Tuhan mengambil sesuatu bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan." Dita tersenyum pahit. "Menyelamatkan dari apa, Bu?" Ia menelan ludah, suaranya bergetar. "Aku hidup untuk voli. Kalau itu diambil, aku ini siapa?" Ibunya menatap wajah pucat itu, lalu menggenggam tangannya erat. "Kamu bukan cuma atlet, Dita. Kamu anak ibu. Kamu manusia yang berharga, meski tanpa bola, tanpa lapangan." Namun Dita perlahan melepaskan genggaman itu. Matanya basah menatap langit-langit. "Aku nggak tahu caranya hidup tanpa voli, Bu." Malam-malamnya dipenuhi tangisan yang tak bersuara. Kadang ia menatap keluar jendela, memandangi bulan yang menggantung sendu di langit Jakarta. 2 bulan lagi pertandingan nasional, bisiknya suatu malam. "Harusnya aku di sana, harusnya aku yang memimpin tim." Ibunya hanya duduk terdiam di kursi, menatap anaknya yang perlahan kehilangan cahaya di matanya. Dita mulai menolak makan. Nasi dan bubur yang disajikan suster hanya disentuh sebentar lalu ditinggalkan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya kian pucat. "Kalau Tuhan memang gak mau aku berdiri lagi," katanya suatu hari dengan suara datar, "mungkin lebih baik aku gak usah hidup." Suster tua bernama Sumi, yang merawatnya sejak hari pertama, mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Nak, jangan bilang begitu. Tuhan belum selesai dengan kamu." Dita menatapnya dingin. "Kata siapa?" Sumi tersenyum lembut. "Saya sudah lihat banyak orang di sini. Ada yang divonis nggak bisa sembuh, tapi akhirnya bisa berjalan lagi. Ada yang dibilang tinggal menunggu waktu, tapi masih hidup sampai sekarang. Kalau Tuhan belum bilang selesai, kita nggak punya hak untuk menyerah." Kata-kata itu menancap di hati Dita, meski hanya sesaat. Duka masih membelenggunya. Setiap kali ia memejamkan mata, kenangan lapangan datang menghantam, sorak penonton, suara bola menghantam lantai, dan teriakan, "Kapten Dita!" bergema di telinganya. Saat membuka mata, kenyataan pahit menamparnya. Semua itu kini hanya masa lalu. Suatu hari, pelatih datang menjenguk lagi. Wajahnya tampak letih. "Dita, tim sedang bersiap untuk kualifikasi," katanya pelan. "Semua anak kirim salam." Dita menunduk. "Mereka masih ingat aku?" "Tentu. Kamu inspirasi mereka." Ia tersenyum getir. "Inspirasi, coach? Mereka butuh pemain, bukan kenangan." Pelatih mendekat, menatap matanya. "Kamu lebih dari sekadar pemain, Dita. Kamu contoh. Kalau kamu menyerah sekarang, semua kerja kerasmu dulu sia-sia." Namun Dita hanya menatap kosong. "Mungkin memang harus begitu, coach. Semua orang punya waktunya. Mungkin waktu aku sudah habis." Pelatih tak mampu menahan air mata. Ia menepuk bahu Dita perlahan, lalu pergi dengan langkah berat. Saat pintu tertutup, Dita menatap langit di luar jendela. Awan hitam bergulung,
seolah ikut menangis bersamanya. "Kenapa, Tuhan?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku latihan bertahun-tahun buat mimpi ini. Kenapa kau ambil semuanya?" Malam itu ia terjaga hingga larut. Lampu kamar redup, hanya cahaya bulan yang menyelinap lewat tirai tipis. Dita menggenggam medali emas dari kejuaraan tahun lalu, menatap pantulannya yang kini terasa asing. "Dulu aku juara. Semua orang bangga," bisiknya. "Sekarang, aku bahkan gak bisa ke kamar mandi tanpa bantuan." Air mata menetes membasahi medali itu. Ia menutup mata dan berdoa lirih dalam hati. "Tuhan, kalau memang aku gak akan bisa berdiri lagi, ajari aku cara menerima. Tapi kalau masih ada sedikit saja harapan, tolong tunjukkan." Tak lama kemudian, ia tertidur dengan sisa air mata di pipinya, membawa doa yang menggantung di antara putus asa dan harapan. Di luar kamar, Suster Sumi berdiri memandangi Dita dari celah pintu. Tangannya terkatup, bibirnya bergetar oleh doa yang ia bisikkan pelan. "Ya Allah, kirimkanlah pertolongan untuk anak ini. Dari manapun asalnya, dalam bentuk apapun. Asal bisa membangkitkan kembali harapan di hatinya yang hampir padam." Pagi berikutnya, matahari akhirnya bersinar cerah setelah seminggu hujan tak henti. Udara terasa segar. Dita duduk di kursi roda di taman rumah sakit, menatap bunga-bunga yang bermekaran. Angin berhembus lembut, dedaunan berdesir pelan. Untuk sesaat, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, keheningan yang menenangkan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, seorang pria muda berpakaian sederhana berjalan perlahan ke arahnya. Di tangannya ada tas lusuh dan sebuah botol kecil berisi minyak. Langkahnya ringan, wajahnya tenang. Ia berhenti tepat di depan Dita dan menunduk sopan. "Permisi, Mbak Dita," ucapnya dengan suara rendah namun mantap. Dita mengangkat alis, menatapnya heran. "Kamu siapa?" "Saya Bayu," jawabnya singkat. "Saya dengar kabar tentang kaki Mbak dari perawat. Saya ingin membantu." Pandangan Dita menyapu penampilannya dari ujung kepala sampai kaki. Kaos sederhana, celana kusam, wajah polos dengan sorot mata yang jujur. Namun di dadanya muncul rasa sinis yang sulit ia bendung. "Membantu?" Dita terkekeh pahit. "Kamu dokter?" Pria itu menggeleng pelan. "Bukan. Saya tukang pijat tradisional." Tawa hambar keluar dari bibir Dita. "Kaki yang dokter-dokter besar nggak bisa sembuhin, kamu pikir bisa beres cuma pakai pijat kampung?" Pria itu tetap tenang. Ia menunduk sedikit, seolah menghormati luka yang tak terlihat. "Saya nggak janji apa-apa, Mbak. Tapi saya percaya, kalau niat baik disertai doa, Tuhan bisa melakukan apa saja." Dita memalingkan wajah, menatap bunga-bunga di depannya. "Sudah, terima kasih. Aku nggak butuh bantuan orang asing." Pria itu tersenyum kecil. "Baik, Mbak. Kalau suatu hari Mbak berubah pikiran, saya akan datang lagi." Ia pun melangkah pergi perlahan, meninggalkan Dita yang terdiam di kursi rodanya. Entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah 2 bulan, ada sesuatu yang terasa berbeda di hatinya. Bukan harapan besar, hanya percikan kecil, namun belum sepenuhnya padam. Malam itu, Dita menatap jendela kamar dengan pikiran yang tak kunjung tenang. Kata-kata pria itu bergema di kepalanya. Kalau niat baik disertai doa, Tuhan bisa melakukan apa saja. Tanpa sadar, untuk pertama kalinya sejak lama, ia menatap langit malam dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ada perasaan aneh menyelinap, seolah sesuatu sedang bergerak mendekatinya. Sesuatu yang mungkin mampu mengubah segalanya. Keesokan paginya, langit kembali cerah. Cahaya matahari menembus dedaunan taman rumah sakit, menciptakan bayangan lembut di atas kursi roda Dita. Ia duduk diam, memandangi burung-burung kecil yang beterbangan di dekat kolam. Sejenak hidup terasa damai, sebelum pikirannya kembali dihantam kenyataan. Kaki kanannya masih tak bergerak. 2 bulan. 2 bulan ia mencoba segalanya. Fisioterapi, akupunktur, pengobatan modern,
bahkan alternatif dari luar negeri. Semua berujung sama, nihil. Dita mulai terbiasa dengan rasa kehilangan, meski bukan berarti ia menerimanya. Ia hanya lelah berjuang. Angin berhembus lembut ketika sebuah suara memecah lamunannya. "Permisi, Mbak Dita." Dita menoleh. Pria itu kembali berdiri di hadapannya. Pakaian sederhana yang sama, kemeja kusam, tas kecil di tangan. Wajahnya tenang, senyumnya sopan. "Saya Bayu," katanya. "Saya dengar kabar tentang kaki Mbak dari perawat. Saya ingin membantu." Dita mengernyit, sedikit risih. "Bantu? Kamu dokter?" Bayu menggeleng pelan. "Bukan. Saya tukang pijat tradisional. Saya belajar dari ayah saya. Beliau ahli pijat saraf di kampung." Dita tertawa kecil, getir. "Kamu pikir setelah puluhan dokter gagal, kakiku bisa sembuh cuma pakai pijatan kampung?" Bayu tak tersinggung. Ia menunduk sedikit, suaranya tetap tenang. "Saya tidak janji apa-apa, Mbak. Saya hanya ingin mencoba menolong dengan niat baik. Selebihnya, biar Tuhan yang menentukan." Ada sesuatu pada nada suaranya yang membuat Dita terdiam. Bukan kesombongan, bukan rasa iba, hanya ketulusan yang sederhana. Namun egonya masih terlalu tinggi untuk menyerah. "Terima kasih, tapi aku nggak butuh pertolongan orang asing," ucapnya tegas. Bayu mengangguk pelan. "Baik, Mbak. Tapi kalau suatu hari Mbak berubah pikiran, saya akan datang lagi. Kadang yang menolong kita bukan keahlian orang lain, tapi izin Tuhan." Ucapan itu membuat Dita menatapnya sesaat. Namun sebelum ia sempat menjawab, Bayu sudah berjalan pergi meninggalkan taman dengan langkah tenang. Hari-hari berlalu. Dita berusaha melupakan pertemuan itu. Namun kata-kata Bayu terus terngiang di kepalanya. Yang menolong bukan keahlian, tapi izin Tuhan. Malam-malamnya menjadi gelisah. Ia tak lagi menangis, tapi juga tak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang bergetar di dalam, di antara harapan dan ketakutan. "Mungkin aku mulai gila," gumamnya pelan sambil menatap jendela. Suatu sore, hujan turun rintik-rintik. Dita duduk sendirian di kamar. Ibunya keluar sebentar menemui dokter. Hujan membasahi kaca, menciptakan irama yang anehnya menenangkan. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan. "Tok, tok, tok. Silakan masuk," ucap Dita malas. Pintu terbuka. Bayu berdiri di ambang pintu. Pakaian sederhana yang sama, namun kali ini wajahnya sedikit basah oleh hujan. Dita menatapnya kaget. "Kamu lagi?" Bayu tersenyum sopan. "Maaf, Mbak. Saya cuma lewat dan ingin tahu kabar Mbak Dita. Kalau belum berkenan, saya akan pergi." Nada suaranya rendah, tanpa paksaan sedikit pun. Justru sikap itulah yang membuat Dita terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak nyaman menolaknya. Dita menatap Bayu beberapa detik, lalu berkata dengan suara datar, seolah menahan sesuatu di dadanya. "Baik, coba jelaskan, sebenarnya apa yang mau kamu lakukan?" Bayu menatapnya dengan mata jernih, tanpa ragu. "Saya ingin mencoba membantu melancarkan peredaran darah dan merangsang saraf di kaki kanan Mbak. Saya tidak akan melakukan apapun tanpa izin. Tapi, saya mohon, izinkan saya mencoba sekali saja." Hening. Hanya suara hujan yang mengetuk jendela, ritmis dan pelan. Dita menarik napas panjang. "Baik, tapi aku nggak mau berharap apa-apa. Kalau ini gagal, jangan salahkan aku kalau aku marah." Bayu tersenyum tipis. "Saya nggak takut dimarahi, Mbak. Yang penting saya sudah mencoba." Ia membuka tasnya, mengeluarkan botol kecil berisi minyak pijat. Aroma hangat langsung menyebar di kamar. Bayu duduk di kursi kecil, lalu memegang kaki Dita dengan sangat lembut. Seolah yang disentuhnya bukan sekadar kaki, tapi sesuatu yang rapuh dan berharga. "Saya mulai ya, Mbak. Kalau sakit, bilang." Dita mengangguk pelan. Bayu mulai memijat. Gerakannya perlahan,
pasti, penuh keyakinan. Jemarinya menekan titik-titik tertentu di betis dan telapak kaki. Awalnya Dita hanya merasakan geli samar. Lalu tiba-tiba, sensasi aneh muncul. Seperti aliran listrik kecil yang menjalar di otot-otot yang selama ini mati rasa. Dita tersentak. "Hei, ini kenapa? Kok rasanya aneh?" Bayu menatapnya tenang. Itu tanda sarafnya mulai merespons. Dita menatapnya tak percaya. "Serius?" Bayu hanya tersenyum, terus memijat sambil melafalkan doa lirih. Kata-katanya nyaris tak terdengar, tapi ada ketenangan yang menenangkan jiwa. Beberapa menit kemudian, Dita mengerutkan dahi. "Aduh, sakit." Bayu berhenti sejenak. "Maaf, Mbak. Tapi rasa sakit itu justru pertanda baik. Artinya sarafnya belum mati sepenuhnya." Dita terdiam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena nyeri, tapi karena satu hal yang sudah lama hilang, kini kembali. Ia menatap kaki kanannya dengan tubuh bergetar. Aku masih bisa merasa." Bayu tersenyum lembut. "Pelan-pelan saja. Tuhan sedang bekerja." Sesi pertama itu berlangsung hampir 1 jam. Setelah selesai, Dita terdiam lama, menatap kakinya yang masih diselimuti rasa hangat. "Terima kasih," ucapnya pelan. "Tapi, aku nggak mau berharap dulu." Bayu mengangguk. "Tidak apa-apa. Harapan tidak harus besar. Cukup hidup sedikit saja." Ia berkemas. Sebelum pergi, Bayu menatap Dita sekali lagi. "Kalau Mbak berkenan, saya akan datang lagi besok." Dita tak menjawab. Pandangannya tertuju keluar jendela. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ia akan menunggu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dita tidak menangis. Ia justru merasa tenang. Rasa hangat di kakinya masih ada, seperti denyut kehidupan yang perlahan kembali. Ia menatap langit malam dari balik jendela. "Apakah ini jawaban MU, Tuhan?" gumamnya. Lalu ia tersenyum tipis. "Baiklah, aku akan mencoba percaya sekali lagi." Dan entah bagaimana, malam itu terasa berbeda. Seolah langit yang sempat runtuh perlahan disusun kembali, oleh tangan sederhana, niat tulus, dan kuasa Tuhan yang bekerja diam-diam. Malam itu Dita tak bisa tidur. Wajah Bayu terus muncul di benaknya. Kata-katanya berulang kali terngiang. "Biar Tuhan yang menentukan." Keesokan harinya, Dita akhirnya memanggil pria itu kembali. "Baiklah, lakukan apa yang kamu mau. Tapi jangan salahkan aku kalau hasilnya nihil." Bayu hanya mengangguk, lalu mulai bekerja dengan hikmat. Ia membaca doa pelan, kemudian memijat urat-urat di sekitar kaki Dita. Awalnya Dita hanya menatap kosong. Namun beberapa menit kemudian, sensasi itu kembali muncul. Hangat, geli, lalu nyeri yang menembus hingga ke tulang. "Aduh, sakit," serunya. "Artinya sarafnya masih hidup," jawab Bayu tenang. "Pelan-pelan saja. Tuhan sedang bekerja." Hari demi hari, Bayu datang setiap sore. Kadang membawa air ramuan, kadang hanya minyak pijat. Namun yang paling berharga bukan semua itu, melainkan doa-doanya yang tulus, dan ketenangan yang selalu ia bawa. Hingga suatu pagi, untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, Dita menjerit histeris. Bukan karena sakit, melainkan karena jari kakinya bergerak. Air matanya mengalir deras. Ibunya langsung sujud di lantai. "Ya Allah, ini mukjizat MU." Pagi itu, matahari terasa berbeda. Hangatnya menembus jendela kamar Dita, membangunkan semangat yang lama tertidur. Hari ini adalah hari yang selama berbulan-bulan hanya hidup sebagai mimpi. Hari pertandingan nasional. 3 minggu terakhir terasa seperti rangkaian keajaiban. Dari sekadar merasakan hangat di kaki, Dita kini bisa berdiri perlahan, lalu berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Terapi bersama Bayu berlangsung intens, penuh kesabaran dan doa. Tak pernah ada janji kesembuhan. Namun setiap pijatan, setiap doa yang dibisikkan,
menumbuhkan sesuatu yang lebih besar dari harapan. Iman. Dan iman itu kini berdiri di depan cermin, mengenakan seragam voli tim nasional Indonesia. Ibunya berdiri di ambang pintu, mata berkaca-kaca. "Kamu yakin bisa, Nak?" Dita tersenyum menatap pantulan dirinya. "Bu, mungkin aku belum sekuat dulu. Tapi aku nggak mau duduk diam lagi. Aku ingin menyelesaikan langkah terakhirku, entah di lapangan atau dalam hidup." Sebelum berangkat, Dita menatap ponselnya. Satu pesan masuk dari Bayu. "Jangan pikirkan kemenangan. Nikmati setiap langkah yang Tuhan izinkan kamu ambil hari ini. Itu saja sudah mukjizat." Dita membacanya perlahan. "Terima kasih, Bayu," bisiknya. Stadion bergemuruh. Ribuan penonton memenuhi tribun. Spanduk bertuliskan nama Dita terbentang, bendera merah putih berkibar di mana-mana. Namun di tengah riuh itu, hati Dita justru tenang, seperti air yang pasrah mengikuti arus. Peluit pertama berbunyi. Pertandingan dimulai. Tim lawan bermain agresif. Smash demi smash datang bertubi-tubi. Di awal set, pelatih menempatkan Dita di posisi belakang. Ia belum sepenuhnya pulih, namun cukup untuk menjaga ritme permainan. Setiap kali bola melayang ke arahnya, Dita memusatkan seluruh pikirannya. Lututnya bergetar halus, namun ia mengabaikannya. Pandangannya terkunci pada bola, sorot matanya menyimpan tekad yang tak bisa dipatahkan. Lalu, 2. Pukulan itu mendarat sempurna. Smash keras menghujam lantai lawan. Sorak penonton menggema memenuhi stadion. Suara komentator meninggi, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ya, itulah Dita. Ia kembali, bangkit dengan smash andalannya. Tak seorang pun menyangka ia mampu kembali sejauh ini. Di pinggir lapangan, mata sang pelatih berkaca-kaca. Ia tahu, sebuah keajaiban sedang berlangsung tepat di hadapannya. Namun jalan menuju kemenangan tidak pernah benar-benar mudah. Di pertengahan set kedua, saat mendarat setelah melompat, kaki Dita terpeleset. Tubuhnya jatuh menahan perih yang menusuk lututnya. Stadion yang tadi bergemuruh mendadak sunyi. Rekan-rekannya berlari menghampiri dengan wajah cemas. "Dita, kamu nggak apa-apa?" Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan senyum tipis. "Aku nggak apa-apa. Aku masih bisa lanjut." Perawat di pinggir lapangan mencoba mendekat, namun Dita menolak dibawa keluar. Dengan bantuan rekan satu tim, ia bangkit perlahan dan kembali melangkah ke posisinya. Jalannya pincang, namun setiap langkah itu mengguncang hati siapapun yang menyaksikan. Di tribun paling belakang, Bayu menunduk dalam diam. Tangannya menggenggam tas kecil dengan erat. Dalam hati ia berdoa lirih, "Tuhan, kuatkan dia. Ini bukan tanganku yang menyembuhkan, tapi tangan MU." Set ketiga menjadi penentuan. Kedua tim saling mengejar poin tanpa memberi celah. Napas para pemain tersengal, keringat membasahi wajah dan punggung. Skor imbang, 24-24. Satu poin terakhir akan menentukan segalanya. Pelatih memberi isyarat. Bola terakhir jatuh ke tangan Dita. Ia menatap satu persatu rekan setimnya, menahan gemetar di dadanya. "Percayakan padaku sekali lagi," ucapnya pelan. Bola diangkat tinggi. Dita melompat. Waktu seakan melambat. Dalam 1 detik, seluruh hidupnya berkelebat di benaknya. Malam-malam panjang di rumah sakit, tangisan ibunya, nyeri di kaki yang tak tertahankan, tangan Bayu yang selalu setia, serta doa-doa yang tak pernah putus. 2. Smash keras itu melesat menembus pertahanan lawan. Poing. Stadion meledak oleh sorakan. Rekan-rekannya berlari memeluk Dita, air mata bahagia mengalir tanpa bisa ditahan. Komentator berteriak penuh emosi, "Inilah keajaiban di lapangan." Dita, sang juara yang pernah divonis lumpuh, kini membawa kemenangan untuk Indonesia. Di tengah euforia itu, Dita menoleh ke tribun. Matanya mencari sosok sederhana dengan tas kecil di tangan. Dan di sanalah Bayu berdiri. Ia tersenyum,
menunduk dengan bangga. Tak melambaikan tangan, tak memanggil namanya, hanya tatapan tulus penuh syukur. Dita membalas senyum itu, air mata menetes di pipinya. Dalam hati ia berbisik, "Terima kasih. Kamu bukan hanya menyembuhkan kakiku, tapi juga hatiku yang hampir mati." Beberapa hari kemudian, di rumah sakit tempat Dita dulu ditawat, Bayu datang membawa setangkai bunga sederhana. Ia tak menyangka akan bertemu, namun Dita sudah menunggunya di taman yang sama. Kali ini tanpa kursi roda. "Sudah lama nggak kesini," kata Dita dengan senyum lembut. Bayu tersenyum canggung. "Saya kira Mbak sudah sibuk jadi juara nasional." Dita tertawa kecil. "Bukan juara. Aku hanya orang yang diselamatkan Tuhan lewat tangan orang sederhana." Hening sejenak. Angin berhembus pelan, menerbangkan kelopak bunga ke udara. Bayu menunduk. "Saya hanya berusaha. Semua ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan masih punya rencana untuk langkah Mbak." Dita menatapnya dalam-dalam. "Kalau begitu, izinkan aku berjalan dalam rencana itu. Kali ini tanpa rasa takut." Ia berdiri, menatap langit biru yang terbentang luas. "Kaki ini mungkin pernah patah, tapi hatiku kini berdiri jauh lebih tegak dari sebelumnya." Bayu tersenyum. "Langkahmu adalah mukjizat itu sendiri." Hari berganti senja. Dita melangkah perlahan meninggalkan taman. Sinar matahari sore menyinari wajahnya yang tenang. Tak ada sorak penonton, tak ada tepuk tangan. Namun di setiap langkah kecilnya, dunia seolah bergetar, bukan karena kekuatan, melainkan karena keberanian untuk percaya. Sebab kadang kemenangan terbesar bukan saat kita berdiri di podium, melainkan saat kita mampu berdiri kembali setelah terjatuh. Hidup sering menjatuhkan kita ke titik terendah, agar kita bisa melihat kuasa Tuhan dengan lebih jelas. Dita menemukan harapan bukan dari rumah sakit mahal, melainkan dari tangan sederhana yang penuh doa dan ketulusan. Karena seringkali, keajaiban tidak datang dari orang hebat, tetapi dari hati yang tulus dan keyakinan yang tak pernah goyah.